Nah, ini tadi, hampir sama sih Bapak Ibu, cuman di sini saya lebih menekankan bahwasanya retail omnichannel ini merupakan strategi lanjutan dari multi channel yang memang mengacu pada penggunaan beberapa saluran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memasarkan, kemudian untuk menjual, membeli, mendistribusikan barang, informasi, dan juga dana, serta untuk berinteraksi dengan pelanggan. Jadi kalau dari sisi rantai pasoknya bagaimana? Ya iya, kita ada unsur pendistribusian barang tadi. Gitu. Kenapa demikian? Nanti kita coba ulas di slide berikutnya. Apa kabar Pak Joni? Baik, kabar baik. Oke, saya tambahkan. Terima kasih juga buat Pak Samsul Widodo, staf ahli Kementerian Desa. Ini juga yang sudah mensupport acara kita luar biasa. Terima kasih Pak Samsul. Selamat pagi, Pak. Di tengah kesibukannya nih. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Lagi di mana? Di Jakarta atau masih muter-muter Pak Samsul? Di kantor. Oh, di kantor. Di kantor. Oke. Satu lagi narasumber kita yang hebat ini Ibu Yudita Valen. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Yudi. Bu Valen? Saya panggilnya apa nih Bu? Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi. Panggil saya Yudita boleh? Dita boleh. Dita, ya. Terima kasih Bu Dita sudah mau berbagi ilmunya siang hari ini. Mungkin sebelum mulai saya tampilkan company profile dari PT Pos Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia jadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution.
Iya, demikian company profile dari PT Pos Indonesia. Sudah 276 tahun berarti ya Pak Joni ya PT Pos Indonesia Pak? Betul Pak. Wah luar biasa, ini harus menjadi raksasa logistik nih. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian untuk acara pertama sambutan dari Pak Samsul mana Pak? Oh, kayaknya Keluar ke koneksi ya. Oke, acara pertama saya minta kesediaan dari Pak Joni untuk bisa memberikan sambutan dari PT Pos Indonesia. Silakan Pak Joni untuk waktu dan tempat saya persilakan. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita share walafiat di Kamis pagi hari ini dan akan mengadakan kegiatan BUMDes Talk yang ke-24. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Samsul Widodo, staf ahli di Kementerian Desa, dan teman-teman di Kementerian Desa juga tadi ada Pak Diwi Anggoro, kemudian teman-teman di Dinas DPMD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kemudian yang saya hormati juga Bu Yudita Valen Prasari, dosen BINUS e-learning dari Universitas Bina Nusantara. Beliau sudah saya kontak beberapa minggu yang lalu dan sudah hadir untuk di acara webinar kita hari ini. Terima kasih Bu sudah hadir. Siap Bapak. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Riki dari PT IAK, merupakan main agent B2B dari PT Pos Indonesia. Beliau rutin dampingi saya untuk mengadakan acara ini. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih juga kepada dari TV Desa yang juga memberikan jalur channelnya untuk live. Kepada teman-teman di TV Desa, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Suryo. Terima kasih atas partisipasinya untuk kegiatan ini, bagaimana informasi bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Teman-teman di desa bisa mendapatkan informasi tentang bisnis, tentang literasi bisnis digital, dan sebagainya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir di webinar ini. Ada teman-teman dari Asosiasi Pengusaha Retail di Jakarta, Pak John, hadir ini saya lihat tadi. Kemudian teman-teman yang lain juga banyak hadir. Pak Samsul, ya saya hormati Pak Samsul, hadir di sini. Dan rutin Pak Samsul bersama kami dengan kegiatan BUMDes Talk ini. Pertama sekali, kegiatan ini adalah kegiatan mingguan. Setiap Kamis kita mengadakan acara ini, dan tujuannya adalah untuk membangun komunikasi dan meningkatkan literasi bisnis para pelaku usaha, selain BUMDes, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lainnya, agar bisa bersaing di global. Tentunya dengan menghadirkan tema-tema yang beragam setiap minggunya, agar para pelaku usaha bisa mendapatkan insight-insight dan ilmu yang kekinian terhadap bagaimana mengelola bisnis ini. Teman-teman, silakan simak sampai tuntas. Minggu depan kita juga ada beberapa topik. Ini saya bocorkan juga minggu depan tentang bagaimana berjualan di Shopee minggu pertama dan minggu ketiga. Itu topiknya. Kemudian minggu kedua di bulan depan itu ada topik dari UMKM dari Pati. Ada teman saya di Pati yang akan mengisikan kegiatan ini. Selesai itu saja dengan mengucapkan alhamdulillah kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, dan tentunya teman-teman silakan menyimak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni buat sambutannya yang juga sudah memfasilitasi dari awal nih BUMDes Talk pertama sampai ke 24 pada pagi hari ini. Betul. Oke. Untuk selanjutnya Pak Samsul Widodo, saya minta untuk berikan sedikit Pak sambutan Pak buat teman-teman UMKM, BUMDes maupun para calon-calon pengusaha nih Pak. Silakan Pak Samsul, waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Masih di mute Pak.
Pak Samsul masih di mute suaranya, Pak. Pak Samsul. Ya. Masih ke mute Pak Samsul. Ya, Masih silakan, ke-mute, saya nggak bisa unmute karena hostnya nggak ngizinin, kan repot ini. Oh, bisa Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari PT Pos, Pak Joni Eka Putra, Pak Riki, dan salam kenal Bu Yudita Valen dari BINUS. Terus terang, saya selalu support kegiatan-kegiatan seperti ini dan kami coba broadcast terus ke teman-teman di Kementerian Desa ataupun dari desa-desa di seluruh Indonesia. Harapannya nanti banyak yang ikut gitu ya. Kami sampaikan bahwa saat ini kita punya 74.963 desa. Dan setiap tahun pemerintah itu mengucurkan dana yang cukup besar ke setiap desa. Total sekarang itu sudah lebih dari 450 triliun dari tahun 2015. Jadi rata-rata setiap desa itu antara 1 sampai 2 miliar. Setiap tahun. Jadi seringkali ada hal yang kurang tepat. Banyak kepala desa yang mendorong dana itu untuk infrastruktur. Padahal bisa juga untuk kegiatan ekonomi. Untuk pelatihan, jadi untuk melatih para UMKM yang ada di desa, beli peralatan-peralatan misalnya untuk desa punya rumah kemasan dan sebagainya, sehingga jangan sampai UMKM di desa itu terus ngesilnya, segelnya itu pakai lilin gitu ya, pakai lilin dan sebagainya. Itu bisa menggunakan dana desa untuk beli alat itu, taruh apakah di satu tempat yang bisa dipakai oleh bersama-sama, itu akan lebih hemat. Termasuk melatih, mengirimkan anak-anak muda untuk belajar ke desa lain atau belajar ke kota lain, sehingga nanti dia pulang bisa menularkan, mengajarkan kepada desa-desanya. Misalnya kepala daerah pengen desanya itu banyak para peternak, ya udah kirim beberapa anak muda, biayai dari dana desa, kirim magang di peternakan mana, mungkin di Magelang atau apa, 5 hari, biaya itu semuanya dan balik. Nah, terus terang forum-forum yang diinisiasi oleh Pak Joni dengan Pak Riki ini saya selalu menyambut baik, karena dengan begitu kita sama-sama bagaimana memberi pencerahan kepada teman-teman di para pendamping desa, juga teman-teman di desa, bahwa ada model-model di dalam pengembangan usaha. Jadi kalau kita bicara kemiskinan ekstrim itu kan ada dua nih. Satu, menggunakan cara bagaimana mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, yaitu dengan cara diberi bansos, BLT dan sebagainya. Tetapi ada satu cara, meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, meningkatkan pendapatan keluarga mau tidak mau adalah kegiatan ekonomi, gitu kan. Nah, pada saat kita bicara ekonomi, kita bicara pemasaran. Jadi makanya nanti Mbak Yudita harapannya orang desa mengenal omnichannel itu seperti apa sih, gitu ya. Ya, jadi harapannya adalah ada platform yang kita bisa onboarding di situ. Sekali kita onboarding di situ atau kita bisa jualan di situ, otomatis jualan ke sekian banyak platform-platform yang lain, gitu kan. Nah, ini yang kami sangat berharap gitu ya. Jadi teman-teman dari Badan Usaha Milik Desa saat ini itu dari 74.000 sudah ada sekitar 55.000 lebih badan usaha milik desa, gitu kan. Dan penduduk desa itu 150 juta gitu ya. Jadi cukup besar. Potensinya cukup besar. Kalau kita bicara mengenai komoditas itu adanya di desa. Kota itu kan sudah tidak ada komoditas, tetapi pabriknya banyak di kota, sehingga nilai tambah banyak di kota. Jadi kalau misalnya desa-desa ini mampu memasarkan sendiri melalui skenario omnichannel ini, tentunya pendapatan mereka nilai lebih-lebihnya di mereka. Jadi makanya upaya-upaya seperti ini saya selalu menyambut baik gitu ya. Kalau saya nggak bentrok dengan yang lain, saya selalu sisihkan untuk bisa hadir. Jadi saya rasa PT Pos juga harus terus-menerus, walaupun selalu promosi di depan. Kami putarin dulu videonya PT Pos ya, wajar, karena mereka yang bikin kan gitu. Tapi yang penting adalah bahwa kita bisa belajar sama-sama. Toh PT Pos juga BUMN, kami juga harus mensupport itu. Sehingga kalau transaksi ekonomi bisa berjalan dengan baik di desa-desa, otomatis harapannya nanti ngirimnya lewat PT Pos, kan gitu. Ekosistemnya harus kita bangun. Saya rasa itu saja sambutan saya, dan kami dari Kementerian Desa sangat mendukung upaya-upaya semacam ini, dan termasuk yang lain kalau misalnya ada event-event tertentu untuk
memajukan perekonomian desa kami sangat terbuka. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni, Pak Riki. Salam kenal Mbak Yudita. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Bapak. Nah, jadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan bahwa acara ini sebenarnya terbentuk ketika saya dengan Pak Joni ini mendapat undangan dari teman-teman DPMD Jawa Barat gitu untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman BUMDes khususnya waktu itu di Jawa Barat. Nah, alhamdulillah di Jawa Barat itu Pak Samsul sudah ada sekitar hampir 100 BUMDes yang sudah bergabung membuka keagenan pos, Pak. Nah, tapi kami melihat kok ini kurang greget transaksinya gitu, Pak. Mereka punya produk unggulan, punya barang-barang yang bisa dijual, akan tetapi kok transaksi kiriman kurirnya tidak meningkat gitu. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata kita dapat ini teman-teman BUMDes ini UMKM-nya kesulitan dalam pemasaran seperti yang tadi Pak Samsul sampaikan. Ada beberapa yang masih menggunakan cara-cara tradisional gitu ya. Dan sesuai dengan arahan dari Pak Samsul, maka dari itu kita juga membuat acara BUMDes Talk ini dengan mengundang beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Karena ada yang sharing bagaimana berjualan di media sosial, bagaimana beriklan di Facebook, Instagram, bahkan sampai TikTok. Nah, alhamdulillah nih pada pagi hari ini ada Mbak Dita nih yang akan membagi ilmunya. Mungkin buat teman-teman BUMDes yang selama ini udah mencoba cara ini, cara itu, nggak berhasil juga cara marketingnya. Nah, mungkin pagi hari, siang hari ini Mbak Dita nih mau berbagi ilmunya bagaimana menggunakan omnichannel ya Mbak Dita ya. Betul Pak. Untuk bisa meningkatkan marketing, meningkatkan bisnis dari teman-teman BUMDes dan UMKM. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, disimak webinar kita pada pagi hari ini. Jangan buru-buru live, nanti sayang ilmunya nggak dapat semua, nggak dapat utuh 100% ilmu dari Mbak Dita. Oke. Untuk waktu dan tempat, untuk mempersingkat waktu, saya silakan Mbak Dita untuk bisa sharing ilmunya. Silakan Mangga, Mbak Dita. Baik. Ya, terima kasih Pak Riki. Baik, yang saya hormati Bapak Joni Eka Putra, kemudian Pak Samsul Widodo, dan juga Bapak Ibu yang bergabung di sini. Terima kasih PT Pos juga kita diberi wadah untuk bisa sharing keilmuan. Artinya kan buat apa ilmu kalau kita nggak bisa berbagi dengan teman-teman kita yang lain. Nah, itu. Jadi supaya kita bisa maju sama-sama. Baik, saya izin untuk share screen ya, Pak Riki. Silakan Ibu, sudah jadi co-host. Baik. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai topik penguatan skema omnichannel pada bisnis retail pasca pandemi. Apakah pandemi ini sudah usai? Belum, pandeminya masih eksis, tapi kita sedang menuju ke endemi. Semoga saja semua bisa terkendali ya Bapak Ibu. Jadi dampak pandemi pada sektor ekonomi dan bisnis itu cukup membuat situasi ekonomi secara global itu tergoncang gitu. Bahkan sejumlah negara itu mengalami resesi di mana suatu kondisi ekonomi mengalami penurunan secara terus-menerus, tidak hanya hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Bahkan sekelas Amerika pun juga sempat mengalami resesi gitu. Nah, pada kondisi resesi banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi perusahaan itu melakukan pelambatan produksi karena memang daya serap pasarnya turun, jadi akan berdampak pada penurunan output perekonomian secara keseluruhan. Nah, dampaknya apa sih yang paling terasa? Yang paling terasa adalah efek domino pada sektor ekonomi dan bisnis. Jadi gambarannya begini, kita mengalami krisis finansial pada saat itu, gitu kan.
Ketika investasi turun, tidak ada orang yang mau berinvestasi, maka akan berdampak pada krisis keuangan. Jadi perusahaan akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, karena memang perusahaan sudah nggak dapat suntikan dana lagi, mereka mau menanggung beban operasional bisnisnya aja udah sulit gitu. Jadi bagaimana mereka bisa survive kalau masih tetap nge-keep atau mempertahankan sumber daya manusia yang ada pada saat itu. Jadi mereka melakukan PHK. Nah, saat itu kan memang kebijakan pemerintah dalam melakukan pembatasan sosial itu kan membuat terbatas mobilitas masyarakat. Kita ibarat kata dikurung lah selama hampir 2 tahun itu karena memang situasinya mengharuskan kita seperti itu gitu. Nah, di sini pelaku usaha mereka mulai berlomba-lomba untuk melakukan terobosan. Jadi gimana caranya walaupun dalam situasi pembatasan sosial pada saat itu, tapi produk masih bisa terserap pasar. Akhirnya mereka bergeserlah ke penjualan online. Jadi supaya mereka masih tetap bisa mengenalkan produk mereka, menjual produk mereka. Nah, penjualan secara online di masa pandemi itu cukup jadi primadona gitu. Jadi penjualan melalui toko fisiknya justru mengalami penurunan yang drastis. Offline bisnisnya itu justru penurunannya drastis karena memang kita disuruh untuk kerja dari rumah, mobilitas masyarakat semua dibatasi, toko-toko hanya dibatasi untuk buka dalam sekian jam, bahkan mall pun kan juga sempat tutup gitu. Nah, itu sangat berdampak sekali. Tetapi dari sisi online bisnisnya itu cukup naik gitu, karena memang orang mulai bergeser dengan penjualan secara online. Oke, itu tadi dampak pandemi pada sektor ekonomi dan bisnis. Kemudian kita memasuki di suatu kondisi di mana ekonomi pada masa peralihan pasca pandemi menuju endemi. Nah, di sini situasinya bagaimana? Ekonomi dan bisnis kita sudah mulai bangkit. Ekonomi digital berkembang dengan pesat gitu. Jadi selama pandemi itu kan UMKM itu kan mereka beralih ke saluran online supaya bisa bertahan. Peningkatan perusahaan mikro dan perusahaan di sektor manufaktur pun juga makin banyak nih yang mengadopsi penggunaan platform secara digital. Nah, bahkan juga karena mereka sudah mulai banyak yang bergabung di online, bahkan sekelas UMKM pun sudah memungkinkan mempunyai peluang yang lebih untuk melakukan ekspor ke luar negeri, karena kan ekonomi secara global sudah mulai pulih. Justru malah cepet-cepetan nih cari peluangnya gitu, begitu dibuka, karena kan ibarat kata kita habis mati suri lama, kemudian kesempatan dibuka untuk melakukan mobilitas. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada situasi yang sedikit kontradiktif atau berlawanan. Kalau dulu kita ibarat kata banyak beraktivitas di rumah, jadi oke lah sektor bisnis online itu naik. Tapi ketika mobilitas masyarakat ini sudah cukup tinggi di luar, ya alhamdulillah ya kan ibaratnya Bapak Presiden kita juga sudah memberikan izin untuk kita melepas masker di tempat umum gitu, di tempat terbuka gitu. Semoga ini terkendali. Nah, sisi kontradiktifnya begini, ketika masyarakat itu sudah boleh beredar nih di luar, mobilitasnya tinggi, apakah kita sebagai pelaku usaha, apakah cukup hanya dengan melakukan penjualan dari sisi online saja gitu. Walaupun kalau kita ngomong omnichannel itu sebetulnya juga mendukung semuanya gitu. Dari kita didorong untuk bertransformasi secara digital. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah lantas kita meninggalkan yang sisi offline-nya itu? Yang menjadi pertanyaan seperti itu. Nah, sementara keinginan konsumen untuk berbelanja, mengunjungi toko fisik itu juga masih ada gitu, apalagi setelah mereka sekian lama nggak bisa ke mall, akhirnya sekarang udah mulai bisa ke mall, walaupun persyaratannya mesti ini ya ada peduli lindungi, tapi tetap aja buktinya orang mau datang ke sana gitu kan. Nah, online bisnis berjalan, offline bisnis juga berjalan, itu yang diharapkan dari omnichannel ini nanti. Tapi sebelum saya melangkah ke omnichannel, kita mesti pahami dulu mengenai bisnis retail. Nah, kenapa bisnis retail ini kalau Bapak Ibu baca media online ya,
Dan rata-rata pemerintah juga mendorong bahwasanya nanti itu di masa depan itu omnichannel bisa menjadi solusi nih untuk pengembangan bisnis retail gitu. Nah, bisnis retail ini merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi penjualan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah satuan maupun eceran, kemudian digunakan untuk dikonsumsi pribadi dan tidak diperjualbelikan kembali. Artinya kita langsung ketemu sama konsumen akhir kita gitu. Nah, kelebihan dari bisnis retail ini adalah perdagangan terkait penjualan barang itu dilakukan secara directly, secara langsung ke konsumen. Jadi tanpa ada penjembatan lagi. Nah, rata-rata seperti itu. Nah, adapun semua barang dengan dagangan tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan mereka sendiri, bahkan untuk keperluan memenuhi kebutuhan rumah tangga para masyarakat. Rata-rata seperti itu. Nah, selain itu, sistem kerja yang biasa digunakan pada bisnis retail adalah menghubungkan produsen utama dengan konsumen yang memang melakukan pembelian barang dalam jumlah kecil tadi, ataupun yang dalam bentuk satuan. Nah, untuk contoh-contoh bisnis retail kan banyak ya Bapak Ibu. Udah kalau misalkan yang macam-macam produknya itu kita bisa pakai Indomart, Alfamart, tapi kalau yang dari sisi UMKM pun juga saya rasa udah mulai banyak muncul nih. Bahkan saya pernah lihat tuh di daerah desa-desa juga BUMDes-nya ada salah satu juga yang memang dia udah mengusung konsep retail. Kalau untuk retail dalam satu jenis penjualan satu jenis barang, apakah ada? Ada. Misalkan ya kayak showroom mobil, kemudian kendaraan bermotor, itu kan termasuk salah satu konsep bisnis retail dengan satu jenis barang saja. Nah, tujuan dari bisnis retail ini apa sih? Nah, tujuan dari bisnis retail ini adalah kita menyediakan, misalkan saya sebagai pelaku retail, saya menyediakan berbagai pilihan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu. Jadi pasar maunya apa, saya mesti menganalisis dulu nih. Oke, sekarang trennya ini nih. Itu sama dengan pada saat situasi pandemi. Sebelum pandemi itu kan orang itu kan masih pengennya macam-macam gitu. Mau beli ini, mau beli itu. Tapi ketika pandemi terjadi, kita dipaksa untuk merubah haluan keinginan kita gitu. Jadi kebutuhan produknya itu mungkin dari yang semula itu saya kepengennya beli mobil nih, saya kepengennya beli baju, beli aksesoris ini nih. Tapi ternyata justru kebutuhan produk-produk kesehatan yang saya butuhkan seperti masker, seperti hand sanitizer, bahkan kan perusahaan-perusahaan besar ataupun UMKM mereka melihat peluang itu, akhirnya mereka juga memproduksi hand sanitizer, bekerja sama dengan sekolah menengah kejuruan supaya ekonomi tetap berjalan. Gitu. Kemudian menawarkan produk barang dalam ukuran unit yang lebih kecil, itu tujuan bisnis retail. Dan di sini yang paling penting adalah dia sebagai penjembatan antara distributor dengan pelanggan. Jadi tadi kan konsep yang utama adalah produsen, menghubungkan kan antara produsen utama dengan pelanggan, dan dia di sini sebagai penjembatan. Nah, yang terakhir adalah memberikan informasi berkaitan dengan barang yang diperlukan oleh pelanggan. Kalau berbicara informasi, justru di sini cukup esensial Bapak Ibu sebetulnya, karena kadang kita hanya fokus ke produk-produknya aja, padahal jangan salah, calon pembeli kita akan memutuskan untuk melakukan pembelian ketika dia udah paham nih, oh ternyata informasi seputar produk yang saya inginkan itu sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, baru mereka melakukan keputusan untuk membeli produk tersebut. Nah, jadi kenapa penting sekali kita memberikan informasi itu yang memang bukan hanya sekedar informasi terkait produk atau mungkin yang menguntungkan kita, yang penting produk terjual ya, enggak. Tapi bagaimana kita dengan informasi produk yang kita sampaikan kepada calon pembeli itu bisa mengedukasi mereka. Oh ternyata produk kita itu juga yang akan saya beli ini punya value ya, punya nilai lebih ya, gitu supaya bisa kita gunakan berikutnya. Akhirnya keuntungan untuk perusahaan adalah akan melakukan pembelian ulang si pelanggan tadi, atau paling tidak dia melakukan rekomendasi lah ke orang-orang sekitarnya. Gitu.
Itu tujuan dari bisnis retail. Nah, informasi di sini bukan hanya seputar produk saja, tetapi juga terkait pelayanan yang diberikan ketika kita mau membeli produk di toko tertentu. Oke, next. Nah, ini mulai masuk ke multi channel dan omni channel. Jadi sebelum saya masuk ke sisi omni channel-nya, kita mesti kenalan dulu nih yang namanya multi channel ini apa. Gitu. Jadi kalau perbedaan multi channel sama omni, kalau multi channel kita bahas dulu. Jadi lebih kepada kelanjutan dari sisi single channel. Ternyata ada ya single channel. Gitu. Apa itu single channel? Nanti kita bahas. Nah, fokus yang kedua adalah di saluran multi channel ini, mereka lebih concern ke saluran sebanyak mungkin atau data lokasi di mana pembeli itu berada. Jadi menggunakan semakin banyak saluran yang kita gunakan itu semakin oke. Mungkin Bapak Ibu bingung ya istilah saluran ini apa sih maksudnya. Nah, saluran di sini adalah saluran online ataupun offline. Jadi misalkan nih Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis retail, Bapak Ibu mau menjual barang. Ya udah, saya buka toko offline, tetapi saya juga menggunakan toko online. Saya mendaftarkan toko saya bergabung di marketplace. Saya bergabung di Shopee nih, atau saya bergabung di Bukalapak, di Tokopedia. Nah, itu. Jadi makin banyak saluran itu makin baik untuk multi channel. Nah, cuman karena dia ini tidak ada sinkronisasi, jadi strategi dan peluang pembelian itu menjadi terpisah. Artinya karena banyak saluran yang penjualan yang Bapak Ibu gabung tadi, tapi tidak terkonektivitas satu sama lain, sehingga konten dan juga informasi yang disampaikan di masing-masing saluran tadi itu sangat memungkinkan untuk berbeda. Jadi tergantung si pengelolanya tadi. Oke, bisa saja nih, saya umpama saya pengusaha retail baju, oke. Saya buka toko offline di lokasi saya, misalkan nih di Bandung nih. Kemudian saya juga mendaftarkan toko saya, juga membuka toko saya untuk di marketplace. Tapi karena nggak ada sinkronisasi atau link tadi yang saling terintegrasi satu sama lain antar saluran, maka kita nggak bisa melakukan pengecekan data itu secara real time. Taruhlah begini, oh ternyata di toko offline saya nih barang sudah keluar itu misalkan 50 potong baju. Nah, di online itu ternyata udah keluar 25 baju. Tapi saya tidak tahu data di online itu. Jadi mesti checkingnya secara satu persatu atau manual. Kasarnya seperti itu. Nah, karena memang nggak ada konektivitas data. Nah, kemudian berbeda dengan omnichannel. Kalau omnichannel ini adalah dia merupakan bentuk lanjutan dari multi-channel. Jadi kita nggak akan mengenal omnichannel kalau nggak ada multi-channel. Tapi ada terobosan barunya di sini. Jadi terobosan barunya adalah nggak perlu banyak-banyak saluran, walaupun tetaplah ada beberapa definisi secara keilmuan itu menyatakan penggunaan omnichannel itu memang banyak saluran, tetapi kuncinya adalah harus saling terintegrasi. Jadi baik saluran offline ataupun online itu terkonektivitas satu sama lain. Nah, kemudian dia fokusnya pada data dan perilaku pembeli. Kok bisa ya perilaku pembeli ini masuk ke part fokus di omnichannel? Ya, karena pelaku retail itu dengan konsep omnichannel, dia akhirnya bisa tahu, oh aktivitas calon pembeli saya itu ngapain aja ya. Misalkan nih, saya tadi itu sebelum ke toko offline, si produk baju ini, saya mau cek dulu lah barang yang saya inginkan itu available nggak? Ada nggak di toko ini? Saya mau cek baju lengan panjang ukuran misalkan S, M, L, saya butuh 50 potong, ataupun saya butuh nggak terlalu banyak deh, masing-masing 5, ada nggak? Saya ceklah, saya masuklah ke website si toko tersebut, kemudian saya cek, oh ternyata di toko terdekat saya itu lagi kosong stoknya. Nah, akhirnya saya cari informasi lagi, mana nih oke, sekarang masuk ke toko online-nya gitu. Ternyata dia juga bergabung di misalkan nih di Bukalapak atau di Tokopedia secara official, jadi resmi.
ternyata di sini ada nih produk yang saya cari. Oke, nah jadi akhirnya perpindahan perilaku calon pembeli tadi itu terekam Bapak Ibu. Ya memang kita butuh teknologi informasi ya untuk mensupport itu. Nah, akhirnya dari data tersebut kita bisa menentukan kebijakan dan strategi yang pas untuk peningkatan usaha kita. Nah, selain itu di omnichannel ini dia akan memberikan kemudahan pengalaman pelanggan saat berbelanja. Kenapa demikian? Karena saling ngeling tadi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tuh repot-repot harus datang ke satu saluran offline dulu, ternyata barang yang kita cari nggak ada. Nah, kita bisa cek secara online itu tadi, gitu. Nanti mereka yang akan menghubungkan, gitu. Kita mau cari spesifikasi barang apa, apakah secara kuantitas itu sesuai nggak yang saya butuhkan, yang saya cari, dan secara kualitasnya bagaimana. Tuh, jadi pelanggan calon pembeli dalam konsep skema omnichannel ini mereka akan punya banyak pengalaman dalam perusahaan tersebut memberikan pelayanan terhadap dirinya gitu. Jadi, oh saya ternyata dimudahkan loh dengan sistem ini. Saya cukup tinggal klik aja itu udah nge-link kemana-mana. Gitu. Nah, kemudian konten dan informasi di seluruh channel pada omnichannel ini sama. Jadi informasi dan kontennya itu sama. Berbeda kan kalau multi channel tadi itu cenderung mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi bottom line-nya yang paling penting adalah terkoneksi satu sama lain. Nah, next ini ada yang namanya retail single channel, ada retail multi channel, dan juga ada retail omni channel. Kita ngomongin retail single channel dulu lah, atau mungkin lebih familiarnya kalau di bahasa Indonesia retail saluran tunggal. Jadi berarti Bapak Ibu sebagai penjual itu hanya menjual produk melalui satu saluran penjualan saja. Nah, ini bisa berupa toko fisik, misalkan toko fisik yang memang Bapak Ibu punya, kemudian Bapak Ibu ya udahlah saya nggak usah toko fisik, saya ke online aja. Tapi udah online aja, misalkan hanya buka e-commerce aja, udah, tapi nggak ada toko fisiknya. Nah, itu yang lagi tren kemarin kan seperti itu. Nah, misalkan kita juga bisa hanya menggunakan satu marketplace aja. Ya udah, saya jualan tapi saya hanya bergabung di salah satu marketplace gitu tanpa membuka toko offline dan juga tanpa membuka e-commerce. Karena kan kalau e-commerce kan memang dibutuhkan budget yang lebih kan untuk membangun sistem di dalamnya. Tapi kalau gabung ke marketplace sekarang jauh lebih murah, jauh lebih praktis, dan pihak marketplace-nya pun juga memfasilitasi untuk menghubungkan kita berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, ya apakah hal tersebut baik gitu ketika kita menggunakan single channel gitu, walaupun pihak marketplace-nya itu juga memberikan istilahnya ruang untuk kita supaya bisa berkomunikasi intens dengan pelanggan. Ya, pertanyaan gini, kalau kita ingin brand merek produk kita atau mengenalkan produk kita itu secara luas, jangkauan pasarnya luas, berarti kan logikanya kan kita nggak bisa hanya mengandalkan single channel. Nah, jadi kita mesti bergeser ke multi channel itu tadi. Nah, sedangkan untuk retail multi channel adalah Bapak Ibu sebagai pelaku retail nih akan menjual produknya ke beberapa saluran yang berbeda, baik secara online ataupun offline. Nah, di sini Bapak Ibu juga nih bisa berinteraksi dengan pelanggan, baik itu melalui sosial media, kemudian melalui telepon, melalui toko fisik yang memang Bapak Ibu punya. Nah, kehadiran online ini bisa membuat komunikasi antara pelanggan dan si penjual ini bisa terjadi secara komunikatif. Hanya saja tiap saluran offline ataupun online-nya ini dia tidak terlink otomatis gitu. Nah, sedangkan untuk retail omnichannel penggunaannya banyak saluran, kita menjual barang kita itu di berbagai saluran itu karena memang kan retail omnichannel kan juga merupakan bentuk evolusi dari retail multichannel. Jadi perbedaan besarnya adalah di perdagangan omnichannel ini kita menghubungkan ke seluruh saluran yang ada, di mana antar saluran tersebut terintegrasi dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya harapannya pengguna itu
bisa mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik ketika dia melakukan pembelanjaan produk di konsep multi-channel. Jadi keunggulannya ada di pelayanan. Makanya kenapa tadi disinggung concern-nya lebih kepada pengalaman yang lebih luas untuk pelanggan ketika melakukan pembelanjaan pada retail di omnichannel. Nah, ini tadi hampir sama sih Bapak Ibu, cuman di sini saya lebih menekankan bahwasanya retail omnichannel ini merupakan strategi lanjutan dari multi-channel yang memang mengacu pada penggunaan beberapa saluran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memasarkan, kemudian untuk menjual, membeli, mendistribusikan barang, informasi, dan juga dana, serta untuk berinteraksi dengan pelanggan. Jadi mungkin ada kebanyakan retail omnichannel lah. Omnichannel tuh kadang sangat dekat dengan konsep marketing ya, sangat dekat dengan marketing. Tetapi jangan salah, dari sisi rantai pasokan pun itu juga masuk di sini omnichannel. Nah, kalau dari sisi rantai pasoknya bagaimana? Ya iya, kita ada unsur pendistribusian barang tadi. Gitu. Kenapa demikian? Nanti kita coba ulas di slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Ini gambaran mengenai konsep retail omnichannel dalam sudut pandang rantai pasokan. Jadi saya coba bantu Bapak Ibu untuk menjelaskan ya. Ada traditional retail, jadi ini nggak terlalu banyak salurannya. Ada traditional retail, itu maksudnya toko offline, kemudian ada showroom dan juga punya fasilitas home delivery atau pick up. Cuman kan kalau showroom dia termasuk kategori offline. Nah, berikutnya adalah online information plus pick up, itu maksudnya adalah saluran online-nya, tetapi dengan pelayanan pick up, penjemputan, jadi kita yang jemput produk kita yang udah kita pesan, kemudian ada online information dan fasilitas home delivery. Jadi kita melakukan pembelian online, tapi untuk pengirimannya itu dari si tokonya. Nah, secara informasi, ingat ya, dalam aliran rantai pasokan tadi itu bukan hanya sekedar produk saja sebetulnya, tetapi ada informasi, aliran dana, dan juga aliran produk. Ya, aliran informasi adalah pada saat kita sebelum melakukan pembelian, pasti kita cari, kita browsing tentang ini udah sesuai nggak sama kebutuhanku. Produk ini kualitasnya bagaimana sih? Gitu. Spesifikasinya apa aja sih? Gitu. Kita mesti cari dulu informasi, baru kita melakukan pembelian, ada transaksi dana, ada aliran dana di situ, baru kita mendapatkan produk kita. Nah, bagaimana pertukaran informasi, lalu lintas informasi pada saluran traditional retail, toko offline, dan juga showroom? Ya, ini kita dapat informasinya secara face to face, secara tatap muka, karena kita secara konvensional kita datang ke toko tersebut untuk membeli produk yang kita butuhkan. Itu kalau di toko fisik. Nah, dia menyediakan persediaan. Jadi kalau misalkan kita datang ke toko tersebut, saya kepengen produk ini, udah langsung disediakan. Udah. Tapi kalau di showroom, nah showroom ini dia sifatnya hanya menampilkan display barangnya aja. Tapi kalau kita mau melakukan pembelian, mereka nanti akan menghubungkan ke toko cabang terdekat, dan kita nanti akan ditawarkan mau dikirim atau mau mengambil barang yang kita butuhkan tersebut di toko cabang terdekat. Gitu. Itu showroom. Dari konsep pemasaran memang masuk sih, jadi dia lebih hemat biaya operasional ya, tetapi konsep marketingnya jalan, tetap kan dia mengenalkan produk-produk itu. Mungkin showroom bisa di event-event tertentu, atau mungkin dia sudah membuat infrastruktur yang memang dikhususkan ini untuk showroom dengan pertimbangan kondisi demografi masyarakat sekitar. Nah, dari sisi informasi itu tadi, jadi kita mendapatkan info secara tatap muka, face to face. Bagaimana kita mendapatkan informasi dari pembelian online? Ya, kita mendapatkan informasi secara mandiri, artinya kita melayani diri kita sendiri dengan sistem yang sudah disediakan oleh pihak toko, gitu. Jadi self-service teknologi, kasarnya begitu. Kalau Bapak Ibu masuk ke e-commerce, ke website toko, ataupun ke marketplace yang memang dia sudah buka tokonya di situ secara official, Bapak Ibu kan pasti akan tahu,
cari informasi nih, produknya apa aja, kemudian, kategorinya apa aja, harga tertinggi di toko ini, harga tertinggi produk di toko ini tuh yang mana sih jenis produknya, kemudian harga terendah itu apa, dan kita, sangat dimudahkan dengan layanan-layanan tersebut. Kita tahu produk terlarisnya apa, bahkan itu muncul, ada link tersebut yang kita cukup klik, kita tahu, oh produk terlaris ternyata di bulan ini, di toko ini penjualan, misalkan penjualan baju, busana muslim nih, karena memang mau mendekati momen lebaran, taruhlah seperti itu. Gitu, jadi, kita ngerti. Jadi untuk mendapatkan informasi, yaitu secara automatically kita dapat di situ, karena memang sudah disediakan oleh pihak, penjualnya, retail-nya, gitu. Nah cuman, untuk, mendapatkan barang atau di sisi pendistribusiannya, kita bisa memilih untuk mengambil barang tersebut sendiri, itu karena memang kan, karakter konsumen itu kan macam-macam. Jadi, oke, saya melakukan pembelian ini secara online, tetapi saya memilih untuk mengambil barang tersebut di toko terdekat. Karena apa? Oh ya, karena mungkin saya jaga-jaga nih, kalau misalkan nanti, barang saya cacat nih, saya gampang untuk melakukan retur, komplainnya gampang di tempat. Nah, itu termasuk salah satu karakter dari, sekian banyak konsumen, sekian banyak karakter konsumen. Akhirnya kenapa kok di omnichannel ini, mereka menyediakan pelayanan itu juga. Nah, ada juga kita melakukan pembelian, kemudian udahlah tinggal home delivery aja gitu. Jadi saya yakin Bapak Ibu kan selama pandemi mau yang, generasi, lama dan generasi yang muda-muda ini, saya yakin mereka sudah mulai terbiasalah dengan melakukan pembelian online, karena kan gimana mau tetap dapat produk yang kita butuhkan, sementara kan kita waktu itu masih nggak bisa keluar, ya salah satunya adalah dengan, melakukan pembelian online, kita melakukan, home delivery, jadi barang dikirim. Bahkan kita juga bisa menentukan, oh vendor pengiriman mana ya yang nantinya akan saya pilih gitu. Misalkan, oke di sini ada macam-macam nih, brand A, brand B, salah satunya ada PT Pos nih, kita ngirim, ya udah kita klik aja. Kita pakai pilih untuk pengiriman barang dengan PT Pos, nanti datanglah si barang tersebut. Nah, apakah dengan, home delivery ini akhirnya kita menjadi kesulitan untuk melakukan retur? Jawabannya tidak selalu, gitu. Jadi ada, kalau di e-commerce itu pasti sudah dijelaskan, jadi, bagaimana skema melakukan pengembalian barang. Jadi sebelum buka paket nih, kita mesti video unboxing baru. Sama dengan ketika misalkan kita melakukan pembelian di toko yang bergabung di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Kan itu udah ada tuh, arahannya, kita mesti, ngevideo, baru kita kirim. Kalau misalkan ini nggak sesuai dengan, spesifikasi yang, kita dapat informasinya pada saat itu, nah kita bisa tuh mengajukan komplain. Dari sana nanti akan, diberitahu, bagaimana step by step-nya untuk melakukan, retur. Jadi memudahkan juga untuk melakukan pengembalian barang. Salah satu dari tujuan, omnichannel ini. Dan pada intinya kita adalah, disuguhkan dengan pelayanan yang sangat fleksibel. Dan bagi si perusahaan, kita bisa mengakses informasi secara real time. Oke, nah kenapa bisnis retail ini butuh yang namanya omnichannel? Jadi yang pertama, itu, mengintegrasikan berbagai saluran, menjadi saluran satu terpusat gitu. Jadi pemilik retail ini bisa dengan mudah nih memeriksa stok barang, kemudian memeriksa total penjualan, dan juga mereka melakukan analisis. Karena memang sudah terintegrasi ke dalam satu channel terpusat tadi. Nah, pengusaha bisnis retail ini, mereka bisa meningkatkan produktivitas toko akhirnya. Karena kan memang sudah terkoneksi satu sama lain tadi. Jadi nggak perlu melakukan pengecekan satu persatu dari masing-masing channel tadi, karena memang, sudah, dilakukan terotomatisasi. Nah, bayangkan kalau kita melakukan pengecekan secara manual kan otomatis tidak efektif dan juga tidak efisien gitu loh. Artinya, kesempatan produktivitas si toko ini tadi tuh semakin berkurang untuk mengembangkan bisnis retailnya. Nah, yang kedua yaitu, memudahkan perusahaan untuk mendapatkan data. Tadi sama, jadi, ketika, semua saling terintegrasi, data yang didapat itu juga
menjadikan masukan atau dasar bagi si perusahaan ini tadi untuk menentukan kebijakan apa ya dan strategi apa yang memang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan pada usaha kita. Jadi data penjualan apa sih yang tergambar dalam saluran omnichannel ini? Yang pertama adalah data penjualannya, kemudian dia tahu karakteristik calon pelanggannya itu dari mana, dari perilaku calon pembeli. Jadi sebelum mereka datang ke toko fisiknya ataupun sebelum datang ke showroom, mereka ternyata sudah hunting dulu nih informasi di website resminya gitu. Jadi mereka tahu. Jadi jangan heran kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat akun di toko tersebut, kemudian Bapak Ibu ternyata iseng-iseng nih cariin, ngeklik aja informasi tentang misalkan produk perlengkapan bayi nih, khususnya ibu-ibu nih, gitu. Ada diapers atau apa. Nah, Bapak Ibu nggak melakukan pembelian, hanya melakukan cek harga. Nah, jangan kaget kalau misalkan beberapa hari kemudian akan diberikan informasi secara berkala mengenai update harga, mengenai produk. Oh, ternyata produk-produk diapers ini atau popok bayi ini yang diskon apa aja ya, gitu. Kemudian misalkan ada promo nih, pasti akan diinformasikan seperti itu oleh sistem, gitu, secara berkala, gitu. Bahkan notifikasinya nanti akan muncul, gitu. Jadi kita diberi update informasi terkait produk yang kita cari sebelumnya. Kok mereka tahu? Ya tahu dari historical sebelumnya. Jadi ada data yang mereka simpan sebelumnya, yaitu dijadikan acuan mereka. Fungsinya apa? Sebetulnya fungsinya adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Mereka dengan memberikan informasi. Kemudian mereka juga menyediakan, oke, jika ada pertanyaan silakan klik link ini, nanti akan tersambung dengan adminnya, semacam itu. Nah, dari situlah akhirnya pelanggan itu akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik, lebih menyenangkan ketimbang mereka hanya bisa melakukan akses informasi untuk membeli produk hanya dari satu saluran. Itu. Jadi mereka dinyamankan lah. Apalagi kan untuk sekarang kan handphone kan sudah rata-rata udah punya Android semuanya, kemudian internet itu udah menjadi bagian dari hidup kita yang nggak akan mungkin bisa kita tinggalkan untuk updating informasi dari situ. Nah, berikutnya adalah untuk meningkatkan jumlah pengunjung ya. Secara otomatis ketika kita melakukan akses informasi di halaman resmi digital, website resminya, baik itu melalui e-commerce ataupun marketplace, kita berarti udah tahu sebelumnya tujuan kita nanti mau ngapain ketika saya hadir di toko tersebut, di toko fisik tersebut. Nah, di situ memancing jumlah pengunjung yang akhirnya secara nggak langsung akan menstimulus mereka untuk melakukan pembelian. Gitu. Jadi sejumlah riset itu juga ada temuan sih bahwasanya semula toko offline yang hanya menggunakan offline-nya aja, kemudian mereka berpindah ke multi channel dan juga omni channel. Di sini mereka melakukan peningkatan penjualan. Jadi adanya peningkatan penjualan karena memang pembeli cenderung akan mengunjungi toko setelah mereka mendapatkan informasi terkait barang kebutuhan mereka gitu. Jadi keputusan untuk berkunjung itu sudah 80% biasanya mereka akan melakukan pembelian gitu, kalau di omnichannel. Jadi secara nggak langsung ya pasti mereka akan meningkatkan traffic jumlah pengunjung yang ada di toko fisik. Gitu. Nah, otomatis penjualan pun juga sangat memungkinkan untuk meningkat. Baik, berikutnya ini berkaitan dengan manfaat omnichannel bagi penjual dan pembeli. Nah, untuk dari sisi penjual itu jelas bisa meningkatkan penjualan, kemudian kita sebagai pelaku usaha kita tahu karakteristik pelanggan kita kayak gimana karena kita dapat datanya, kemudian itu bisa mendorong peningkatan loyalitas pelanggan karena engagement, jadi komunikasi interaktif kita bisa tercipta dengan baik dengan pelanggan. Dan juga itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi tadi. Jadi nggak perlu melakukan secara manual. Nah, sedangkan untuk pembeli keuntungannya adalah kenyamanan dalam berbelanja, terutama dalam mengakses informasi. Kemudian pelanggan itu bisa melakukan pembelian di mana saja dan kapan saja.
dan melakukan pendistribusian barang secara cepat. Jadi ibaratnya mereka minta nih, saya mau metode pengiriman ambil sendiri, pick up sendiri, ya udah saya yang ke sana. Tapi enggak deh, saya pilih untuk dikirim aja itu. Jadi si pembeli ditawarkan dengan opsi-opsi pendistribusian barang ke dirinya itu dengan cukup mudah. Nah, di sini mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan pengembalian dan juga penambahan barang itu secara lebih fleksibel gitu. Kalau misalkan, oh ternyata barang datang, oh ternyata masih kurang nih, saya masih butuh lagi barang ini. Tinggal aja order secara online itu udah nge-link otomatis ke toko cabang terdekat gitu. Kalau di marketplace kan Bapak Ibu saya kasih contoh misalkan di Tokopedia nih. Di situ Bapak Ibu udah misalkan membutuhkan atau cari barang, entah itu retail makanan, entah itu retail fashion, tinggal cari aja nanti toko cabang terdekat di tempat lokasi Bapak Ibu berada. Nah, kenapa kok demikian? Ya, karena itu akan berdampak pada ongkos pengiriman nanti yang dibebankan kepada kita. Jadi misalkan nih kita dapat voucher gratis ongkir senilai 20.000. Tapi kalau toko cabangnya itu terlalu jauh dan kalau dikirim dari toko cabang tersebut itu misalkan 30.000, tapi voucher kita cuma dapat 20, kita tetap bayar 10.000 kan. Tapi kalau misalkan toko cabangnya terdekat, sedangkan vouchernya itu biaya yang sesungguhnya di bawah 20.000, artinya kita mendapatkan gratis ongkir. Nah, itu juga menjadi salah satu keuntungan untuk pembeli ketika perusahaan memanfaatkan skema omnichannel. Nah, selain itu dari sisi pelanggan, kalau kita melihat dari konteks rantai pasokan, itu pengirimannya jauh lebih cepat karena kan informasinya tadi nge-link satu sama lain. Jadi kalau kita misalkan pesannya di showroom, walaupun showroom itu tidak menyediakan persediaan, tapi dia cukup menyambungkan kita ke toko cabang terdekat, nanti itu akan segera dikirim. Jadi cepat, fast and reliable delivery. Kemudian pengiriman bisa dilakukan di hari yang sama, same day, dan juga waktu pengirimannya itu terjadwal. Kita pun sebagai pelanggan kita bisa melakukan tracking, checking secara mandiri sudah sampai mana nih barang yang saya pesan. Apakah sudah dikemas ataukah belum atau sudah dikirim ke agen pos, kemudian nanti tinggal perjalanan di tempat kita. Kita bisa bahkan per langkah, misalkan per jam itu harusnya dalam 3 hari produk sampai, ternyata itu belum. Itu nanti akan ada skema tertentu yang bisa mengurangi atau kalau nggak ada ganti rugi lah dari pihak si tokonya dengan dibantu oleh si pihak marketplace-nya. Biasanya seperti itu. Kita bisa mengajukan garansi tambahan. Nah, selain itu memudahkan untuk melakukan retur tadi untuk skema pembelian pada retail omnichannel. Nah, faktor apa saja sih yang mendorong implementasi omnichannel ini bisa berhasil? Jelas adalah keselarasan antara bisnis dengan ekspektasi pelanggan. Kita sebagai pengusaha retail misalkan, nggak mungkin dong kita menjual barang yang memang tidak sesuai kebutuhan pelanggan dan tidak sesuai ekspektasi mereka. Nah, tantangan bisnis saat ini adalah kita yang bisa berkembang dengan cepat adalah kita tahu kebutuhan pelanggan dan kita bisa mengikuti ekspektasi pelanggan serta kita bisa memasukkan teknologi itu ke dalam bisnis kita. Jadi itu akhirnya akan jauh lebih mudah untuk dilakukan controlling. Nah, kemudian kita membangun engagement dengan pelanggan dan juga rutin untuk melakukan manajemen stok yang baik, artinya kita melakukan stock keeping unit. Jadi stock keeping unit itu kita memberikan tanda atau kode-kode tertentu untuk produk-produk yang akan kita jual. Jadi supaya sinkronasi stok produk secara real time antar saluran tadi itu bisa dapat data yang akurat. Kemudian mempersiapkan data-data yang berkualitas gitu tadi. Nah, apakah omnichannel ini susah untuk dilakukan? Untuk saat ini sih banyak software tertentu yang memang menawarkan supaya memudahkan kita untuk melakukan implementasi omnichannel. Banyak sekali Bapak Ibu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ricky Hermawan. Ya, terima kasih banyak
Bu Dita nih buat sharing infonya. Ternyata ada banyak channel ya, baru kita tahu nih sekarang ini nih. Ada single channel, multi channel, lalu sekarang ada omni channel pula gitu ya. Betul, Pak. Nah, ini menarik ini, karena selama ini pengalaman saya belanja sendiri nih, ketika belanja di satu toko online, udah selesai pembayaran, ternyata berapa hari kemudian dapat informasi bahwa barang yang saya beli itu ternyata habis, kosong. Nah ini sepertinya si sellernya sendiri belum menerapkan sistem omni channel tadi, tidak terintegrasi gitu ya, Bu Dita ya? Betul, Pak. I see. Ini sangat penting nih buat teman-teman UMKM, BUMDes, untuk bisa beralih menggunakan metode omnichannel ini. Supaya semua saluran tadi, semua media online, offline, itu terintegrasi, baik dari sisi stok maupun marketingnya semua gitu ya, Bu Dita ya? Betul sekali, Pak. Jadi supaya lebih efektif dan efisien mengendalikan bisnis kita. Oke. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kita buka ruang tanya jawab ya, Bu Dita ya, boleh ya? Silakan Pak. Silakan Pak. Nanya, Bu. Nah, Pak Joni udah langsung nomor 1 itu Pak. Ini sama dosen binus, kita harus banyak cari ilmu nih Pak. Iya, betul. Dosen binus di Jakarta. Bu, terkait sama channel ya. Omni channel itu artinya kan banyak ya. Omni kan banyak ya. Betul, Pak. Gitu. Nah, sementara kita misalnya para UMKM, para BUMDes itu usahanya di desa ya. Dia punya produk kerajinan tangan gitu ya. Channel yang dipakai mungkin selama ini itu menggunakan kantornya atau counter gitu ya, counter offline gitu. Dan kedua, BUMDes atau UMKM tersebut punya Google My Business gitu atau toko online yang di Google gitu. Kemudian punya juga website atau landing page untuk menjelaskan toko atau produknya. Untuk omnichannel yang bagaimana lagi yang kira-kira meningkatkan penjualan dari UMKM maupun BUMDes di desa tersebut. Cuman itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Joni. Betul sih Pak. Jadi kan saya ini agak curiga, nanti jangan-jangan walaupun banyak channel, cuman itu masih ke multi nih Pak, karena memang nggak terintegrasi satu sama lain. Oh iya, betul. Akhirnya itu yang menjadi kendala mereka untuk proses bisnisnya gitu. Karena kalau saya tadi sempat dengar di awal, Pak Samsul Widodo sempat mengungkapkan bahwasanya dana dari pemerintah itu untuk BUMDes itu cukup besar gitu. Nah, memang alangkah lebih baiknya itu disupport, Pak. Jadi supaya mereka dibikinkan platform, akhirnya itu bisa tergabung dalam satu channel yang universal. Jadi antara channel-channel tadi, saluran tadi, baik mereka itu counter kan, toko fisik mereka counter, mereka juga bisa punya showroom, mereka juga bisa punya toko online, cuman bisa melakukan sinkronasi channel tadi sehingga stock keeping unitnya itu datanya itu akurat gitu Pak. Karena kalau sendiri-sendiri ya itu yang agak susah lagi gitu untuk percepatan pengembangan bisnis mereka gitu. Karena kan kalau Omni seharusnya daya serap pasar kita ataupun penyampaian informasi terkait produk kita tuh jauh lebih luas lagi gitu dan tuh saling ngeling satu sama lain gitu. Tapi kalau hanya kelemahannya multi itu tadi sih Pak. Jadi antara informasi dan kebijakannya itu bisa saja berbeda dari satu saluran ke satu saluran yang lain gitu.
Jadi saya pikir dengan dana sebesar itu bukan hanya sekedar pelatihan saja yang untuk diberikan kepada mereka, tetapi juga supporting mengenai implementasi teknologi terhadap usaha mereka itu apa, supaya terarah. Bukan hanya sekedar, oke kita join marketplace hanya trend-nya seperti ini, tapi nggak bisa memaksimalkan penggunaannya. Itu kan sayang sekali. Oke Bu, kalau di PT kita punya namanya Story. Story itu warehouse bagi pergunaannya buat para UMKM di daerah-daerah itu sudah terintegrasi dari sisi supplier, kemudian untuk delivery, untuk notifikasi, atau untuk report. Dan ada layanan itu di pos logistik di kita, itu ada di namanya layanan Story. Nanti sesi selanjutnya kita akan hadirkan juga tema ini. Betul Pak. Di layanan dari Pak Riki kan main agent B2B PT Pos Indonesia. Beliau itu menangani pembukaan pos pada UMKM ataupun BUMDes yang ingin membuka layanan pos, bisa layanan Superman agent dari PT IAK, main agent dari B2B ini untuk layanan pengiriman kurir ataupun kiriman ke luar negeri itu bisa dimanfaatkan bagi para pelaku usaha dimanapun, UMKM ataupun BUMDes ataupun koperasi atau mahasiswa yang bisa untuk melakukan layanan mitra layanan. Oke Pak Riki, sebelum ada pertanyaan lagi yang lain, sebelum nanti kita Pak Riki jelaskan dulu tentang kami nanti isi terakhir ya. Baik. Terima kasih Pak Joni. Bu Dita, memang betul. Jadi di kami ini di PT Interindo Arta Kreasi, kami adalah mitra B2B dari PT Pos Indonesia. B2B itu adalah singkatan business to business. Jadi kita strategic partnernya dari PT Pos Indonesia yang diminta bantuannya untuk membantu PT Pos Indonesia mengembangkan keagenan, gitu ya, partner yang nanti Bapak Ibu sekalian, baik BUMDes, koperasi, badan usaha, bahkan sampai perorangan, untuk bisa membuka kemitraan dengan PT Pos Indonesia. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah bagian dari grup perusahaan Indobest Arta Kreasi yang merupakan startup teknologi yang pada awalnya fokus layanan kami adalah untuk transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan rutin bulanan, bayar listrik, bayar telepon, PDAM, dan juga untuk layanan top up tagihan seperti beli pulsa, paket data, dan sebagainya. Saat ini selain di Indonesia, untuk paket data, top up pulsa, kami juga sudah melayani beberapa negara di Asia, seperti di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Kantor kami ada di Alam Sutra, di Tangerang. Saat ini di IAK, kita sudah memiliki lebih dari 400.000 agen. Memang kebanyakan agen-agen kami berfokus melayani untuk transaksi PPOB, pulsa dan transaksi pembayaran. Untuk layanan transaksi yang kami layani saat ini lebih dari 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan menggunakan teknologi terkini dengan sistem keamanan, security, dan backup ini setara dengan financial technology. Layanan pembayaran yang sudah tersedia di IAK itu lebih dari 1.000 layanan pembayaran. Dan kami merupakan salah satu online agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, jadi berkaca nih dari IAK dengan PT Pos Indonesia, kita melihat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk Indonesia. Ya. Ternyata jumlah penduduk Indonesia yang sebesar hampir 300 juta jiwa ini merupakan pasar yang sangat sangat seksi bagi mata investor-investor di dunia. Karena dengan jumlah penduduk yang demikian besar, para investor itu dengan mudah ketika mereka melakukan pemasaran produknya di Indonesia,
itu mudah laku. Maka dari itu Pak Joni ini dengan Pak Samsul senantiasa berkomitmen supaya Indonesia ini bukan hanya sebagai negara konsumtif yang bisa menggunakan atau hanya membeli produk-produk dari luar. Karena kami, IAKA, PT POS dengan Pak Samsul ini percaya nih teman-teman BUMDes punya UMKM yang bisa digerakkan untuk menopang perekonomian bangsa. Gitu ya. Ketika Indonesia dan juga seluruh dunia 2 tahun terakhir ini terkena pandemi COVID-19, ini terjadi pergeseran pola belanja seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa ketika pandemi ini masyarakat, bukan hanya di Indonesia, masyarakat dunia pun itu mulai beralih belanjanya secara online. Kalau dulu kita beli sabun, beli mie instan, beli odol, itu ke warung. Nah, sekarang ini sejak pandemi 2 tahun terakhir, pertumbuhan transaksi e-commerce itu meningkat dengan luar biasa. Orang belanja cukup menggunakan jari. Ya, nggak usah kemana-mana, sambil duduk di depan TV, beli sabun tinggal klik, beli odol tinggal klik. Ya. Nah, seperti di video awal yang sempat kita putarkan, video testimoni seorang anak muda di Bali yang sukses membuka kantor pos, itu ternyata pandemi ini membawa berkah buat bisnis jasa kurirnya, di mana perusahaan-perusahaan lain mulai pengurangan karyawan, justru agen pos sibuk mencari karyawan baru karena kirimannya ini membludak, khususnya di e-commerce. PT POS hadir untuk memberikan solusi buat teman-teman UMKM, BUMDes, perorangan, individu, ini untuk menjembatani pengiriman barang, karena PT POS memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang dengan puluhan ribu karyawan. Nanti layanan yang bisa dilayani oleh Bapak Ibu ketika membuka keagenan PT POS Indonesia, yang pertama nanti bisa melayani pembayaran tagihan rutin bulanan. Jadi masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, bayar tagihan telepon, air, internet, itu bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu sekalian. Dan juga yang kedua, itu melayani masyarakat sekitar yang membeli token listrik, mau top up pulsa, mau top up paket data, top up e-money, itu sudah bisa dilayani. Yang ketiga, nanti agen pos juga bisa menerima pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Karena PT POS merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung Papua. PT POS memiliki setidak-tidaknya 1 kantor pos cabang di setiap kecamatan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, PT POS diminta juga ditunjuk juga oleh pemerintah untuk membantu pemerintah dalam penyaluran berbagai macam bantuan. Karena cover area PT POS yang sangat luas tadi. Nah, yang keempat, agen pos Bapak Ibu juga nanti bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena hanya PT POS yang sanggup melakukan pengiriman lebih dari 200 negara di dunia. Karena PT POS sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU, United Postal Union, dengan anggota lebih dari 200 negara. Yang kelima, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Ini adalah terobosan yang sudah dilakukan oleh PT POS Indonesia. Yang pertama, PT POS juga bisa melayani kiriman COD, cash on delivery. Layanan ini yang paling banyak digunakan buat pebisnis online dalam melakukan marketing, melakukan penjualan. Yang kedua dan ketiga, PT POS juga sudah bekerja sama dengan e-commerce Bukalapak dan Shopee dengan kiriman cashless. Kenapa harus bergabung dengan IAKA? Yang pertama di kami,
itu menggunakan satu saldo untuk transaksi pembayaran top up dan juga jasa kurir. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu repot-repot harus deposit ke channel A, deposit ke channel B yang berbeda untuk melakukan transaksi keuangan dan transaksi jasa kurir. Aplikasi yang kami sediakan ini bisa berjalan di Android dan di web. Lalu yang ketiga, fee atau imbal jasa yang kami berikan itu diberikan secara harian. Jadi hari ini transaksi, besok Bapak Ibu sekalian menerima fee atau imbal jasa, langsung masuk ke saldo deposit H+1 besoknya. Ketika ada transaksi kiriman dan si pengirim mau membatalkan, itu pembatalan kiriman dan saldonya langsung kembali saat itu juga. Kami juga memberikan detail laporan transaksi buat Bapak Ibu yang menggunakan pegawai, karyawan atau kasir, jadi bisa memonitor transaksi yang dilakukan di agen Bapak Ibu. Yang terakhir, kami selalu melakukan maintenance dan support. Salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang ini, kami melakukan support dengan mengadakan boom desktop. Karena kami melihat ini banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk mengembangkan keagenan Bapak Ibu sekalian. Sedikit gambaran mengenai besaran fee atau imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima ketika melayani jasa kurir PT Pos Indonesia. Nah, kita lihat di tabel yang paling banyak untuk digunakan melakukan kiriman domestik adalah yang nomor 2 dan yang nomor 5. Yang nomor 2 kilat khusus dan yang nomor 5 adalah paket ekspres. Fee atau imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima untuk pelayanan kilat khusus dan ekspres itu 17,5%. Nanti kalau omsetnya di atas 25 juta, fee atau imbal jasanya nanti naik menjadi 20%. Kita coba simulasikan dengan pendapatan jasa kurir agen sebesar 25 juta sebulan. Nah, maka Bapak Ibu menerima fee atau imbal jasa sebesar 17,5%, yaitu 4.375.000. Kalau omset Bapak Ibu mencapai 100 juta sebulan, maka fee imbal jasanya menjadi 20%. Jadi mendapatkan hasil fee imbal jasa sebesar 20 juta. Kalau tadi di video awal, beli handy yang di agen Pos Bali, itu omsetnya sebulan itu sekitar 300-400 juta. Ini adalah gambaran beberapa agen yang sudah bergabung membuka keagenan pos. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa digabung dengan usaha yang lain. Ada yang membuka laundry, toko kelontong, ada yang merubah fungsi garasinya menjadi agen pos, dan lain sebagainya. Nah, di kanan bawah ini salah satu BUMDes yang sudah bergabung juga. Syaratnya nanti untuk pengajuan yang pasti, yang pertama harus memiliki tempat usaha. Nah, ini sangat penting, karena nanti Bapak Ibu sekalian membuka kantor pos cabang. Jadi tempat yang akan diajukan itu harus representatif, karena membawa nama besar PT Pos Indonesia. Nanti kami akan minta foto-foto tempat yang akan diajukan, lalu juga minta dikirimkan share log Google Maps untuk kami menentukan jarak, karena nanti berlaku ketentuan jarak dari tempat yang Bapak Ibu ajukan dengan kantor pos cabang yang terdekat harus berjarak di atas 1 kilo. Yang keempat, nanti ada formulir yang harus dilengkapi, dan yang pasti semua syarat pengajuan ini saat ini itu tidak dikenakan biaya pendaftaran, gratis, Bapak Ibu, tanpa biaya franchise. Syaratnya karena tanpa biaya franchise, tanpa biaya pendaftaran, semua perlengkapan peralatan karyawan renovasi tempat itu dilakukan oleh calon agen. Apa aja perlengkapan yang nanti dibutuhkan, kurang lebihnya nanti butuh komputer, printer, koneksi internet, timbangan digital, gitu ya, meja, kursi, dan lain sebagainya.
Dokumen apa yang nanti dibutuhkan untuk perorangan, itu cukup dengan KTP, kartu keluarga, NPWP, dan cover buku tabungan. Sedangkan untuk badan usaha, untuk BUMDes, atau untuk UMKM, atau untuk PT maupun CV, itu dengan ditambahkan dokumen legalitas dari badan usahanya, atau perdesnya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sedikit dari BUMDes Talk yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Kami menghadirkan beberapa narasumber yang sangat ahli di bidangnya untuk membantu mengembangkan bisnis agen pos Bapak Ibu. Nanti proses pendaftaran setelah kami menerima dokumen pengajuan dari calon agen, nanti kami akan berkoordinasi dengan kantor pos tempat, di mana nanti kantor pos tempat akan melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Lalu setelah survei dilakukan, nanti kantor pos tempat akan mengeluarkan surat referensi, lalu kami akan melanjutkan proses pengajuannya ke kantor pos pusat untuk bisa diterbitkan izin operasionalnya. Setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita akan training petugas Bapak Ibu sekalian, bagaimana SOP, bagaimana penanganan kiriman, dan lain sebagainya. Setelah mantap, nanti agen pos sudah siap running, siap beroperasi, dan siap bertransaksi. Nah, sedikit mengenai animasi yang Bapak Ibu lihat nih. Jadi ada 2 orang mau berkirim paket, yang satu mau kirim ke kantor pos, yang satu ngirim ke jasa kurir lain. Kenapa ada animasi seperti ini? Karena ternyata jasa kurir lain itu hanya sanggup di kota-kota besar, khususnya di kota jauh, di Pulau Jawa. Jadi ketika ada kiriman yang keluar Pulau Jawa, ini jasa kurir tersebut meneruskan kirimannya lagi melalui jasa pos. Jadi kalau Bapak Ibu masih mengirim ke jasa kurir yang lain, sementara jasa kurirnya aja ngirim lewat pos gitu. Nah, jadi peluangnya ini sangat besar, terbuka lebar buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman BUMDes UMKM yang punya produk unggulan, punya barang yang bisa dijual. Kita menghadirkan beberapa narasumber, seperti siang hari ini ada Bu Dita yang mengajarkan ilmu bagaimana melakukan omnichannel, gitu, supaya terfokus, terorganisir, terintegrasi dengan baik. Lalu nanti kirimannya bisa menggunakan PT Pos. Jadi Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan, kalau bahasa saya sama Pak Joni ini double cuan, ya Pak Jon. Untung dari jualan barang, nanti dapat imbal jasa, dapat fee lagi dari ongkir. Saatnya kita membangun desa, ya Pak Joni, dengan semangat dari Pak Samsul juga. Ya, betul. Oke, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Oh, ini banyak yang bertanya nih. Satu-satu dari Ekra Victory NTT. Bagaimana syarat menjadi agen pos? Yang seperti tadi sudah disampaikan Pak Victory. Nanti ada formulir yang harus dilengkapi, ada pengajuannya, kami minta foto-foto tempat yang akan diajukan, sama Sherlock. Nanti kami koordinasi dengan kantor pos tempat untuk survei ke tempat calon agen. Ya. Sambil saya bacakan yang lain, nih ada yang ingin bertanya secara langsung, Pak Amri Simanjuntak. Silakan Pak Amri. Nah, di unmute dulu Pak Andri. Pak Amri Simanjuntak. Suaranya Pak masih ke-mute Pak. Diklik mic-nya dulu Pak. Ya, ya silakan. Masih ke-mute Pak.
Ya, silakan Pak Amri. Halo, Ya, silakan Pak. ketepatan kita kan dari Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Woi, siap dari Medan. Horas Pak. Dari Medan, ya. Ketepatan lokasi kita ini kan jauh. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini kalau ada orang mau ngantar barang nih, jadi contoh macam makanan, berapa lama waktu kira-kira yang tercepat atau yang terlama agar nih barang ini sampai kepada tujuan? Baik. Ada lagi Pak Amri? Sementara itulah dulu, ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Amri. Nah, Ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian sebagai agen baru nanti ketika membuka agen pos, tahap-tahap awal ini mungkin tidak langsung di pick up sama kurirnya PT Pos. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai agen baru diminta mengantar dulu surat dan paket yang terkumpul di tempat Bapak Ibu ke kantor pos cabang terdekat. Nanti kalau transaksinya sudah stabil, sudah banyak, baru dimasukkan di jadwal pick up oleh kurir. Nanti di pick up, dijemput. Gitu. Kecuali beberapa kasus khusus. Seperti kemarin ada pengajuan di satu pulau kecil, di mana untuk transport dari pulau ke kantor pos cabang itu butuh waktu lewat kapal cepat, itu butuh waktu hampir setengah hari. Nah itu agak sulit memang jadinya. Tapi kalau masih di wilayah Sumatera Utara nanti bisa diatur Pak. Kalau transaksinya sudah banyak pasti di pick up. Tadi untuk layanan kiriman waktu tempuh berapa lama dan berapa cepat, itu balik lagi nanti tergantung daerah tujuan, Pak Amri. Di beberapa daerah tujuan nanti ketika di aplikasi akan muncul pilihan jasa kurirnya, mau pakai yang layanan kilat khusus. Kalau kilat khusus rata-rata cover area nasional itu 2-4 hari kirimannya. Sementara kalau kiriman paket ekspres itu waktu tempuhnya secara nasional. Halo? Halo Pak, sudah jelas? Lanjut. Oke. Nah, jadi balik lagi nanti tergantung daerah tujuan Pak Amri. Kalau yang paling cepat 1-2 hari. Oke. Terjawab ya Pak? Oke. Untuk selanjutnya nih ada yang ingin bertanya juga dari Batik Presiden, silakan dinyalakan mungkin videonya. Ini pengusaha batik di mana nih Bapak Ibu? Sambil menunggu Batik Presiden menyalakan videonya, kita beralih dulu nih ke Pak Supratman. Silakan Pak Supratman. Desa Raman Endra di mana nih Pak? Dinyalakan mic-nya Pak. Pak Supratman. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Supratman? Pak, nama saya Supratman. Ini kebetulan saya kepala desa sebenarnya, tapi kebetulan karena ketua BUMDesnya nggak bisa ikuti, jadi saya mewakili dan kawan-kawan dari BUMDes, Indra Mulia. Jadi kebetulan desa kami ini ada di sentralnya Kecamatan Raman Utara. BUMDes kami juga alhamdulillah ini sudah berjalan lumayan lah, ibaratnya masih merangkak tapi sudah real karena kita punya beberapa kegiatan seperti Samsat Desa bekerja sama dengan Bank Lampung, terus dengan BRI kita punya Pasar Desa sama BRI Link, terus punya kegiatan untuk fotokopi dan sebagainya. Cuman kebetulan kami belum punya link untuk jasa pengiriman barang karena selama ini di kecamatan kami ini masih tergantung dengan pengiriman melalui jasa-jasa yang lain seperti JNT, JNE dan sebagainya itu. Kebetulan kan ini pos ini kan BUMN. Saya lebih yakin sebenarnya terkait dengan kenyamanan produk yang akan kita kirimkan. Nah, tapi
ini kami kaitannya dengan kerjasama ini, BUMDes kami ini kan memang belum pernah artinya bekerja sebagai perwakilan pengiriman barang. Jadi nanti kami mohon sebenarnya petunjuk lanjutan setelah ini, karena ini kurang penjelasan, saya tangkapnya itu kurang secara lisan langsung ini. Nanti saya mohon petunjuknya secara tertulis melalui link yang ada mungkin, supaya saya pelajari gitu, karena kami ingin karena selama ini pos ini kan ada di kecamatan, tetapi masyarakat lebih yakin dengan jasa-jasa pengiriman yang dari pihak swasta. Jadi itu mohon nanti petunjuknya setelah ini, nanti kami mohon dikirim atau kami mintanya dari mana kaitannya dengan petunjuk teknis bagaimana kita mau ikut sebagai mitra dari pos ini. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Supratman, terima kasih. Nah untuk syarat dan maupun yang tadi, nanti file materi yang tadi saya jabarkan itu nanti kita share di grup WA Pak Supratman. Siap Pak, nanti terima kasih. Silakan gabung di grup WA yang sudah dibuat oleh. Nah, nanti kita share di sana, atau Pak Supratman juga, saya juga ada di grup Pak. Nanti kalau ada ingin yang bertanya supaya lebih jelas, biar nggak ketiban dari percakapan di grup, Bapak boleh langsung japri ke saya Pak. Ya Pak, jadi beberapa waktu yang lalu memang kita sudah ada send dari kantor pos, tetapi kok tindak lanjutnya nggak ada gitu loh. Kami nunggu-nunggu sebenarnya memang. Ini tadi saya dari TV Desa dapat linknya, terus saya masuk di web ini, webinar ini, alhamdulillah ini nyambung lagi gitu. Kemarin sempat hilang. Oh, oke. Siapa? Nanti kita siap support Pak dari IAK-nya Pak. Siap Pak, siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Supratman. Ya. Dari Batik Presiden, kalau ingin bertanya silakan dinyalakan videonya, Bapak atau Ibu, supaya kita saling kenal. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Ya, bisa dinyalakan videonya Pak atau Ibu, Bapak. Iya, video tidak bisa dinyalakan karena jaringannya lemah ya Pak. Maaf ya Pak. Oke, silakan lanjut. Halo Pak. Halo. Ya, silakan lanjut Pak. Ya, oke. Untuk PT Pos Indonesia, kalau tidak salah Bapak Joni ya. Ya, ini saya minta saran. Kan pos itu pilihan cash untuk membayar di kantor posnya Pak. Jadi para penjual online itu lebih praktis lah jika cashless, seperti halnya dari beberapa ekspedisi lainnya sih Pak. Itu Pak, saran dari kami Pak. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ingin ditanya? Untuk Ibu Judita, itu sepertinya omni channel yang dimaksud oleh Ibu Judita itu sepertinya advance ya, agak-agak advance untuk penjual online yang memang masih terbatas. Dalam artian saya menangkapnya itu bagian dari customer relationship management, di mana mungkin itu untuk BUMDes ataupun UMKM yang sudah memiliki beberapa outlet fisik dan non fisik sekaligus. Jadi memang harus ada real time untuk checking persediaan. Padahal untuk yang masih hanya beberapa online saja, dalam artian misalkan saya Bu Judita, itu kan saya memasarkan lewat Facebook, lewat fanpage, lewat WA group, lewat Instagram, lewat Tokopedia. Itu saya cukup mengandalkan kartu stok saja, Bu. Jadi dengan mengandalkan kartu stok itu kan pengiriman dari berbagai macam channel itu kan tetap terpantau ya. Jadi sebenarnya dengan mengandalkan kartu stok itu sebenarnya kita bisa tahu, oh stok ini tinggal sekian, stok ini tinggal sekian. Sementara untuk
software yang dimaksud oleh Ibu Judita itu mungkin kalau sudah punya beberapa toko fisik sekaligus. Jadi real time-nya memang harusnya seperti itu. Itu mungkin pengamatan dari kami ya, Pak Riki. Mungkin itu aja, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bapak Bu Dita. Silakan Bu direspon Bu. Mungkin apa nih omnichannel? Baik, terima kasih Pak Riki. Tadi dari Batik Presiden ya, dengan Bapak siapa? Saya tadi lupa namanya. Oke. Untuk yang disampaikan, iya Pak, dengan Bapak siapa? Supaya Batik kita Presiden. Dengan Bapak Sono, Ibu. Iya, Sono. Pak Sono, terima kasih. Sono. Ya, untuk konsep secara profesionalnya, secara kedepannya memang idealnya adalah kita terintegrasi, dan memang kalau udah untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mature dalam artian secara finansial dia sudah mumpuni, itu memang dibutuhkan dukungan teknologi yang software-software khusus untuk bisa menjalankan omnichannel itu secara profesional. Tetapi untuk pelaku usaha yang masih di ranah UMKM, itu kita sebetulnya bisa mengadopsi Pak konsep skemanya omnichannel itu tanpa harus kita menggunakan software-software omnichannel tertentu. Seperti Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi, sebetulnya kita di Instagram pun kita juga ada kan menu untuk link bid untuk kita, saya nih sebagai pembeli, saya mau membeli batik di tempat Bapak, tetapi saya butuh informasi lanjutan tambahan. Nah, sementara di Instagram Bapak sudah menyediakan link bid, saya cukup klik itu, nah di situ udah muncul, saya mendapatkan informasi tambahan, oh ternyata nanti Bapak melakukan penjualan online, misalkan di marketplace mana aja, Bapak sudah mengarahkan. Sebetulnya untuk UMKM sebelum ke ranah yang major, itu disarankan memang menggunakan konsep seperti yang Bapak sudah lakukan itu. Karena memang sih kalau untuk ke ranah yang lebih advance lagi, butuh peran dan butuh support dari pemerintah, karena kan memang untuk infrastruktur teknologi itu kan juga tidak murah. Tuh. Apalagi kan BUMDes ini kan sebetulnya produk-produknya kan juga mengusung kearifan lokal gitu. Jadi memang butuh sih Pak support dari pemerintah juga, kemudian juga dari vendor-vendor jasa pengiriman seperti PT Pos ini supaya bisa saling bekerja sama. Akhirnya at least perusahaan lokal pun juga nggak kalah kok dengan perusahaan luar. Kalau misalkan itu bisa skema itu bisa berjalan, bisa diterapkan dengan baik. Itu tanggapan saya itu sih, Bapak. Terima kasih atas atensinya Bu Judita. Kalau di Instagram saya itu memang saya mengarahkan ke Tokopedia ya Bu ya dalam hal ini. Ya, dari situ kan kalau kita melihat definisi omnichannel tadi dan tujuan omnichannel adalah kita memberikan pelayanan servis kepada pelanggan itu khususnya terkait dengan sharing informasi itu jauh lebih luas. Artinya saya nih misalkan sebagai calon pembeli di tempat saya Bapak, memang memilih salah satu timbangan, terutama salah satunya adalah sendiri pun juga mengalami hal yang sama Bu Judita, jadi mungkin mohon bantuan dari PT Pos, karena saya lihat di chat itu kan ada salah satu UMKM yang dari Papua ya, yang keberatan untuk mengirimkan produk dari Papua ke Jawa. Itu sebenarnya saya alami juga Bu Judita dan Pak Joni maupun Pak Riki, itu saya pernah ada calon pembeli dari Merauke, ingin beli kemeja batik pria. Saya hitung ongkos kirimnya aja 100.000 Ibu. Jadi saya kaget, dia juga kaget gitu loh. Sementara harga batiknya sendiri plus minus itu di kisaran harga 130 sampai dengan 150. Ongkos kirimnya aja 100.000 lebih Ibu. Jadi akhirnya dia membatalkan untuk membeli, kan jual barang ya, bukan dari terbuka transparan kepada semua para calon pembeli Ibu. Mungkin itu Ibu. Ya. Iya, Bapak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Memang
jarak lah ya yang memisahkan kita, Pak. Jadi ongkirnya juga pasti lebih mahal ketika kirim dari Jawa sampai ke Papua, gitu ya. Terlebih kalau kirimannya hanya satu potong, gitu ya. Tapi kalau kirimannya mungkin puluhan kilo, itu dari PT Pos ada namanya pilihannya layannya ini paket jumbo ekonomi, Pak. Itu untuk mensiasati kiriman yang berat maupun yang besar dengan tarif yang relatif murah, Pak. Itu namanya pilihannya paket jumbo ekonomi. Tapi pilihan paket jumbo ekonomi ini untuk tiba di Papua mungkin sedikit lebih lama, butuh waktu sekitar 1-2 minggu. Kenapa? Karena jalur yang digunakan nanti melewati kapal laut, Pak. Gitu. Tapi kalau untuk kirim baju, saya rasa tidak masalah ya 1-2 minggu. Gitu. Cuma tadi kirimannya kalau cuma satu potong, nanti nggak muncul pilihan pakai jumbo ekonominya. Karena beratnya tidak sesuai ketentuan. Gitu. Tapi kalau kirimannya nanti sekitar 3-5 kilo, bahkan 10 kilo, itu nanti muncul pilihan pakai jumbo ekonominya. Tarifnya jatuhnya lebih murah. Mungkin itu, Pak. Tadi dari Pak Sono tadi menanyakan juga, sebenarnya dari PT Pos sudah ada layanan yang namanya COD, Pak. Cash on delivery. Nah, untuk bisa menggunakan layanan COD, nanti pengirim itu harus memiliki yang namanya rekening Posgiro Mobile. Tujuannya nanti ketika si penerima menerima barang, penerima akan memberikan uang tunai kepada kurir. Ya. Uang tunai ini nanti disetorkan ke rekening Posgiro Mobile pengirim. Nah, pastikan pengirim itu sudah memiliki rekening PGM-nya, Posgiro Mobile-nya. Supaya nanti kurir atau pos setempat yang melakukan pendistribusian penyaluran itu bisa melakukan setoran dari uang tunai yang diterima oleh pembeli. Sudah ada, Pak, nanti bisa koordinasi langsung ke saya atau koordinasi ke kantor pos terdekat untuk lebih lanjut mengenai layanan COD yang dimiliki oleh PT Pos. Nah, sambil ini ada yang bertanya juga di kolom chat nih, ada banyak. Dari Putra Setiantoro, bagaimana cara bisa menjadi agen pos? Apa butuh tempat yang strategis, di rumah sendiri, bisa tidak? Untuk membuka keagenan pos, bisa dilakukan di rumah, yang pasti pertama, tempatnya harus strategis. Dan juga ruangannya harus representatif ya Bapak Ibu. Pengertian representatif adalah tempatnya itu dedicated khusus untuk buka usaha, untuk buka keagenan PT Pos. Karena nanti Bapak Ibu sekalian ini ketika buka keagenan PT Pos, ini membawa nama besar PT Pos Indonesia. Kalau kita lihat kompetitor ini buka usahanya, ruangannya enak, nyaman, AC gitu ya, berkelas. Masa PT Pos buka keagenan PT Pos di ruang tamu, gitu ya. Sampai pelanggan datang nanti ada anak kecil yang lari-larian, gitu ya. Ada anak kecil yang lagi nonton TV, gitu ya. Jadi kurang pas. Maka dari itu yang pertama syaratnya tempat atau ruangan yang diajukan itu harus representatif, membawa nama besar PT Pos Indonesia. Di rumah bisa, seperti tadi di foto di presentasi yang saya tampilkan, itu ada agen pos yang membuka keagenan di rumah, tapi mengalihfungsikan garasinya. Jadi garasinya, ruangannya diubah, dijadikan kantor pos. Itu bisa Bapak Ibu. Lalu dari Pak Sumarsono, untuk BUMDes kami tempatnya dekat agen pos, apakah masih bisa menjadi agen? Jaraknya harus di atas 1 kilo Bapak Ibu untuk pengajuan. Jadi dari tempat yang akan diajukan dengan kantor pos existing yang terdekat, itu harus di atas 1 kilo. Riki, terkait dengan ini Pak Riki, ada UMKM di Papua yang ingin berjualan. Saingnya cukup dari kos ya, dari kos pengiriman.
Bu Yudita, mungkin apakah ada pola untuk melakukan warehouse kiriman dari Papua di Jawa misalnya? Berdasarkan riset pembelian barang-barang produk dari Papua itu yang terbesar itu dari mana aja, jenis-jenis mana aja. Ini barang itu dikirim kontainer atau dikirim bulky besar, ditempatkan di warehouse-nya di daerah Pulau Jawa atau daerah yang banyak permintaan terhadap layanan produk dari UMKM di Papua. Mungkin itu solusinya ya, Bu? Iya Pak, jadi kan kehadiran toko cabang atau itu sangat membantu sebetulnya untuk kita mereduce biaya pengiriman gitu. Jadi bahkan kadang di marketplace pun misalkan ada brand-brand tertentu tapi dia udah buka toko cabang di berbagai wilayah di pulau di Indonesia, ketika customernya ini akan melakukan pembelian pasti si toko yang aslinya yang pusat itu dia akan mengarahkan untuk pengiriman barang dari lokasi yang mendekati pembelian tersebut, itu supaya biayanya juga bisa ditekan lah, at least misalkan dia dapat voucher ongkir itu masih bisa, mereka masih bisa memanfaatkan itu gitu. Kadang kan ada misalkan ongkirnya 100.000 tapi vouchernya 20.000, masih bayar 70.000, masih mahal juga mungkin untuk mereka gitu. Betul. Gitu. Iya, dan produk-produk Papua itu cukup bagus ya dari sisi produk pertanian ya, salah satunya kopi ya, kopi Wamena itu saya pernah ke sana dan cukup banyak orang yang membeli yang besar-besar gitu. Tapi kalau dalam kemasan itu mungkin kecil-kecil ya untuk di pembeliannya retail, tapi ada juga pembelian juga dalam bentuk besar. Jadi solusinya gitu, mungkin penanganan logistiknya ya untuk lebih baik lagi. Iya Pak, betul. Pak Riki, apa lagi yang lain ya ingin disampaikan sebelum kita, Bu, apalagi nih sebelum mengakhiri dari kegiatan kita ini, ada nggak kesimpulan dari kegiatan ini? Kira-kira apa yang bisa diambil buat teman-teman para UMKM, para BUMDes dan koperasi yang bisa diterapkan oleh mereka? Baik. Saat ini kan kalau kita mau mengadopsi software yang sudah expert kan mungkin akan terkendala oleh biaya. Itu memang kita tidak bisa pungkiri Pak itu. Tapi secara konsep atau cara kerja omnichannel itu bisa kita manfaatkan. Banyak kok seperti tadi yang dari Batik tadi sudah menerapkan. Cara kerjanya sama. Yang penting adalah bagaimana informasi itu bisa tersampaikan dengan baik kepada pelanggan hingga pelanggan itu merasa mendapatkan servis yang berbeda ketika dia melakukan di toko yang lain daripada tempat kita. Jadi kemudahan untuk akses informasi tentang kebutuhan mereka itu sangat penting Pak untuk meningkatkan penjualan supaya mereka mau berkunjung ke tempat kita hingga nantinya ketika usaha mereka sudah berkembang mereka bisa menerapkan omnichannel dengan membuka 4 saluran utama tadi at least lah itu. Luar biasa ya, Bu Dita. Gitu ya. Nah, jadi udah saatnya nih teman-teman BUMDes UMKM ini untuk next level gitu ya, Bu Dita, Pak Joni ya. Naik kelas. Dari single channel, multi channel, kita persiapkan diri untuk bisa beralih ke omni channel ya, Bu Dita gitu ya, Pak Joni. Betul, Pak. Apalagi kan sekarang banyak tuh Pak akses yang ibaratnya kita coba aja yang sisi gratisnya kan mereka juga menawarkan tuh software omnichannel macam-macam sebelum kita melakukan pembelian ada fasilitas trialnya. Lah itu kita bisa manfaatkan tuh para UMKM di situ. Betul. Ibu kalau ada lagi Bapak Ibu ingin bertanya sambil menunggu kita, Riki. Bu, silakan, kalau Pak. di kampus BINUS, teman-teman ini para peserta Zoom ini kepingin sekolah nih sama BINUS biar seperti Ibu. Itu gimana caranya, Bu? Oke, di BINUS sendiri kita ada yang kelas reguler dan juga ada kelas online-nya Bapak. Seperti saya, kebetulan saya adalah salah satu fasilitator di BINUS online-nya. Jadi baik dari sisi pengajarnya maupun mahasiswanya itu
berasal dari mana-mana. Jadi kita melakukan perkuliahan jarak jauh secara online. Jadi ada yang di dalam negeri dan ada yang di luar negeri. Kebanyakan mahasiswa kita kalau yang berasal dari luar negeri itu adalah para diaspora. Sama pengajarnya pun juga sama. Jadi ada yang berasal juga dari luar negeri. Nah di situ kita akan ketika kita kelas itu rame tuh. Jadi banyak sharing informasi bisnis mereka, fenomena bisnis di tempat mereka. Nah itu kita kaitkan dengan teori-teori yang ada, kita bahas isu-isu terkait untuk gimana sih alternatif solusinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau melanjutkan untuk yang fleksibel, rata-rata untuk di BINUS online ini mahasiswanya sudah bekerja semuanya, jadi kita kuliah pun ambil jam malam atau enggak di hari minggunya kita ada kelas gitu. Jadi cukup fleksibel dan bisa nambah jaringan lah. Gitu. Jadi untuk menempuh pendidikan itu sekarang sangat fleksibel, tidak terbatas ruang dan waktu. Untuk S1, S2, S3, Bu? S2 sudah ada, cuma kalau untuk S3 sepertinya masih menuju ke sana. Oke. S1, S2 udah ada. Kalau untuk kursus ada nggak, Bu? Kursus untuk di BINUS? Kalau untuk kursus sih saya menyarankan ikut aja course-course-nya karena di BINUS sendiri juga sering Pak mengadakan pelatihan-pelatihan untuk yang dihadiri peserta umum. Kan kalau di BINUS ini kan memang kita concern-nya ke bisnis dan juga karena DNA kita itu teknologi pasti akan ada tuh teknologi di dalamnya, unsur-unsur teknologi gimana sih kita memanfaatkan IT supaya mendukung proses bisnis kita. Itu nggak hanya secara lokal tetapi bisa sampai secara global. Oke Bu, terima kasih banyak. Next time kita pun Ibu bisa menghadirkan juga di acara kita ini di lain waktu dengan tema yang Ibu bisa berikan kira-kira memberi manfaat buat para UMKM, para BUMDes untuk peran Insya Allah. Indonesia. Mungkin peran Universitas Bina Nusantara kita harapkan juga. Begitu Pak Riki. Betul Pak Joni, kita perlu narasumber-narasumber seperti Bu Dita nih yang untuk mengembangkan bisnis UMKM, bisnis BUMDes supaya produknya ini bukan hanya jago kandang istilahnya Bu Dita, Pak Joni, tapi harus bisa dikirim keluar daerahnya, bahkan harus bisa dikirim ke luar negeri. Gitu. Karena dengan menggunakan layanan dari PT Pos Indonesia, ini satu-satunya perusahaan jasa kurir di Indonesia yang bisa memfasilitasi kiriman ke luar negeri lebih dari 200 negara. Jadi kami harapkan nih produk dari BUMDes, dari UMKM ini bisa go internasional nantinya gitu, Bapak Ibu. Oke. Ya, mungkin sudah di akhir acara, sudah foto dulu kita nggak? Foto dulu. Oh, boleh, ayo kita foto Bapak Ibu sekalian. Silakan dinyalakan kameranya, kita foto. Ini ada 4 slide. Saya capture secara bergantian. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, silakan dinyalakan kameranya. Silakan dinyalakan Bapak Ibu. Oke, saya mulai ya. Saya ambil dari yang pertama. 1, 2, 3. Oke, ditunggu. Saya set. Jangan dinyalakan mic-nya ya, supaya nggak berpindah posisinya Bapak Ibu. Jangan dinyalakan mic-nya, supaya nggak berpindah nanti posisi Bapak Ibu. Slide yang kedua. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Banyak yang belum aktif kameranya. 1, 2, 3.
Oke, yang keempat terakhir. Silakan Pak Joni. Ada kata penutup, Pak? Pak Joni. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak buat Bu Yudita Parasari, dosen Bina Nusantara. Terima kasih sekali lagi, dan next time kita sangat membutuhkan ilmu dari Ibu. Mungkin kita minta sekali lagi atau beberapa kali lagi ya di tahun ini untuk tema-tema yang menarik. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Samsul, staf ahli Menteri di Kementerian Desa. Dan juga terima kasih buat dari TV Desa, dari Pak Suryo yang sudah melive-kan kegiatan ini di channel YouTube TV Desa. Kemudian juga terima kasih buat Pak Riki, Direktur PT IAK, juga sekaligus sebagai main agent B2B PT Pos Indonesia. Seluruh para peserta, jangan lupa untuk next time, Kamis depan kita ada tema-tema lagi yang lain. Ya, mungkin temanya terkait dengan bagaimana berjualan di Shopee, bagaimana produk UMKM BUMDes itu bisa ditempatkan di channel Shopee ya. Gitu. Oke, itu saja. Terima kasih banyak dan silakan.